Salam Bapak Ibu, selamat malam. Selamat mengadakan ibadah kul pada malam hari ini. Dan kita selalu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan Yesus. Oleh penyertaannya kita boleh ada sampai hari ini. Amin. Bapak Ibu, kita kembali akan belajar firman Tuhan, di mana topik firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah kuasa percepatan. Apa itu kuasa percepatan, Bapak Ibu? Mari kita terlebih dahulu buka ayat referensinya di dalam Matius, kitab Matius 24 ayatnya yang 22. Matius 24 ayatnya 22, demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Amin. Di sini dikatakan akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Karena orang-orang pilihan Tuhan, maka waktu dipersingkat. Amin. Matius 24 ini Bapak Ibu berbicara tentang akhir zaman. Berbicara tentang akhir zaman, di mana kita melihat tanda-tanda akhir zaman pada hari-hari ini yang sedang terjadi, ya. Kita sudah memasuki dalam tanda-tanda akhir zaman. Wabah COVID-19 terjadi, kesulitan-kesulitan ekonomi terjadi, konflik antar negara terjadi, bangsa melawan bangsa terjadi, Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan kuasa percepatan, ya, yang kita pelajari. Jadi di akhir zaman, ya, di akhir zaman dikatakan Tuhan akan mempersingkat waktu, ya, tanda kutipnya akan mempersingkat waktu. Disinilah kita bisa melihat, ya, bahwa Tuhan, ya, yang adalah Alfa dan Omega, Tuhan yang berkuasa atas waktu. Tuhan berkuasa atas waktu, Bapak Ibu. Ya. Tuhan mengajar kita bahwa kuasa percepatan dalam Tuhan, ya, ada kuasa, ya, percepatan dalam Tuhan, sehingga tidak mungkin, ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang dibuat Tuhan. Kuasa percepatannya yaitu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi jikalau kita ingin mengalami kuasa percepatan itu terjadi dalam kehidupan kita, yang tidak mungkin menjadi mungkin dibuat oleh Tuhan, Bapak Ibu, kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki pada zaman ini. Ya, kita di sini belajar supaya kita mengalami kuasa percepatan, ya, supaya kita mengalami waktu yang begitu singkat, ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin dibuat oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus melakukan kehendak Bapa yang pada zaman ini, ya. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa percepatan di dalam Tuhan? Bagaimana, ya, supaya kuasa percepatan itu yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan buat di dalam kehidupan saudara. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, kita harus melakukan, ya, menabur di masa yang sulit. Ya, yang pertama tadi, menabur di masa yang sulit. Supaya kita mengalami kuasa percepatan di dalam Tuhan, menaburlah di dalam keadaan yang sulit, di masa yang sukar ini, di masa resesi ekonomi yang terjadi, tetap Tuhan perintahkan kita untuk menabur, Bapak Ibu. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya, ya, di mana kita belajar dari kitab Kejadian, Bapak Ibu, Kejadian 26 ayat firman Tuhan dari 12 dan 13 saya bacakan. Kejadian 26, 12, 13, demikian firman Tuhan.
Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya. Kalau udah dibilang sangat kaya, berarti dia sudah mengalami kelimpahan yang luar biasa, Bapak Ibu. Berkat Tuhan yang berlimpah atas hidupnya, ya, yang meluap begitu luar biasa Tuhan buat di dalam kehidupan Ishak. Di mana waktu Ishak, ya, waktu dia berada di tanah Palestina, Bapak Ibu, terjadi kekeringan, terjadi kelaparan di sana, ya, kelaparan yang terjadi, banyak orang mengalami kesusahan, kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tetapi di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kesulitan, ya, Ishak tetap menabur, ya, tetap dia menanam, sehingga dia menuai hasil yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita belajar dari kehidupan Ishak ini. Mari, sangat-sangat sulit sekarang keadaan, karena ekonomi nggak stabil, banyak usaha yang anjlok sekarang, Bapak Ibu. Ya, mungkin banyak orang berpikir, bagaimana saya bisa menabur? Keadaan sekarang juga susah, sulit katanya, ya kan? Apa yang mau saya tabur? Itu pertanyaan orang-orang dunia hari ini. Tetapi jika saudara percaya, ya, di waktu saudara menabur di masa yang sulit, tak seorang pun bisa menghalangi saudara mengalami berkat Tuhan. Tidak ada yang bisa, ya, menghalangi berkat Tuhan turun atas saudara. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, ya, sebagaimana Ishak dalam keadaan sulit, dia selalu menabur. Kita pun hari-hari ini akan menabur, baik itu secara materi, ya, menabur kebaikan di tengah-tengah kesulitan yang terjadi. Kita bersyukur Kul SIB Philadelphia, di mana pada bulan September kemarin kita membuat keputusan yang beribadah di rumah. Dalam Kul kita sudah melakukan persembahan syukur kita dalam Kul. Ini adalah bukti kita melakukan kehendak Bapa. Kita taat kepada firman Tuhan dalam Kejadian 26 berkata, kita harus selalu menabur dalam keadaan sulit, ya. Sehingga kita, orang-orang yang menabur dalam keadaan sulit, percaya saja tak seorang pun bisa menghalangi berkat Tuhan turun atas saudara, sehingga berkat itu berkelimpahan buat saudara dan saya. Ayo Bapak Ibu, kita berikan persembahan, perpuluhan kita, syukur kita, persembahan khusus kita, ya, kita persembahkan, ya, dari kekurangan kita. Selalu kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang akan selalu mencukupkan buat saudara. Percaya saja, jangan khawatir, apa yang saudara tabur akan tuai dengan bersuka cita. Amin. Mari menabur di masa-masa yang sulit ini. Lakukan firman Tuhan. Percaya saja, kasih Tuhan itu selalu mengalir. Berkat Tuhan itu selalu mengalir bagaikan sungai yang mengalir. Dia akan mengairi kehidupan saudara. Berkat Tuhan itu akan melimpah. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita mengalami kuasa percepatan itu, ya, kita harus melakukan ataupun kita harus hidup dalam firman Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus hidup dalam firman Tuhan, supaya kuasa percepatan itu Anda alami, saudara alami, saya alami. Mungkin tadi yang pertama kita mengalami masa-masa yang sulit dalam ekonomi, dalam keuangan,
menurunnya pendapatan dalam pekerjaan. Bagaimana Tuhan supaya singkat waktunya saya tidak mengalami kesusahan ini? Kata Tuhan, menabur. Ya. Supaya saudara dengan secepat mungkin, dengan waktu yang dipersingkat oleh Tuhan, karena Tuhan berkuasa atas waktu, saudara akan mengalami berkat yang berlimpahan. Yang kedua, hidup dalam firman Tuhan. Kita harus selalu berpegang pada firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Seperti yang dikatakan tadi dalam Matius 24 tadi, Bapak Ibu. Akan tetapi, ya. Di sini dikatakan akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu dipersingkat. Orang-orang pilihan siapa? Saudara dan saya, pilihan Tuhan. Jika saudara hidup dalam firman Tuhan. Jika saya hidup dalam firman Tuhan, saudara hidup dalam firman Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jadi oleh karena orang-orang pilihan Tuhan, maka waktu itu akan dipersingkat. Amin. Hiduplah dalam firman Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa percepatan dalam Tuhan? Memberitakan Injil. Itu yang ketiga. Beritakan Injil. Ya. Akhir zaman, ya, yang dialami orang-orang adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Seperti dalam firman Tuhan, banyak siksaan yang terjadi, kelaparan terjadi, bangsa melawan bangsa terjadi. Ya. Intinya ya masa-masa yang sangat-sangat sulit lah, ya. Jadi Bapak Ibu, kita di tengah-tengah masa yang sulit tetap harus memberitakan Injil. Sebagaimana kita pelajari dalam kul minggu yang lalu. Ya. Jadi kita harus beritakan firman Tuhan. Firman Tuhan harus tersebar ke seluruh muka bumi ini. Amin. Sebagaimana kita pelajari di mana waktu Filipus melayani, ya, sida-sida di Ethiopia, ya. Di dalam firman-Nya, Kisah Para Rasul 8, Bapak Ibu, ya. Di dalam Kisah Para Rasul 8, ya, ayatnya yang 39, ya. Ayatnya 39 sampai 40, ya. Di sini diceritakan Filipus bertemu sama sida-sida Ethiopia yang sedang dalam perjalanan dalam kereta, di mana orang-orang tersebut sedang baca firman ya dari kitab Yeremia, ya, atau Yesaya, Bapak Ibu, ya. Di mana orang itu nggak mengerti, ya, apa yang dimaksud daripada firman itu. Tetapi Filipus datang, ya, oleh Roh Tuhan menuntun Filipus untuk melayani mereka, sehingga mereka menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Karena apa? Filipus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Filipus memberitakan firman Tuhan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga orang tersebut dibaptis. Dan setelah dibaptis, keluarlah mereka dari air itu, maka Roh Tuhan berkuasa atas Filipus, dan Tuhan membawa Filipus ke tempat yang lain secepat mungkin. Dia menghilang dari orang-orang yang dia layani, ya. Artinya di situ ada kuasa percepatan. Dia bisa dari satu tempat itu secepat mungkin sudah tiba di tempat yang lain, seperti yang Tuhan sudah tetapkan di mana dia untuk melayani kembali. Ada kuasa percepatan yang dialami oleh Filipus, Bapak Ibu, ya, di mana sekejap tubuhnya berpindah dari jalan di Gaza ke Asdod, ya. Dia waktu itu berada di Gaza, tetapi secepat mungkin dia sudah tiba di Asdod. Mungkin kalau pemikiran
manusia, bagaimana caranya? Perjalanannya sangat jauh. Dengan cara apa dia bisa secepat mungkin nyampe di Asdod? Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas waktu, yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan buat. Oleh karena itu selalu beritakan. Kalau sudah kita beritakan Injil ini, kita sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya, oleh orang-orang pilihan, maka waktu itu akan dipersingkat. Amin. Inilah firman Tuhan, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Biarlah kita semua mengalami kuasa percepatan. Mungkin saudara sudah menantikan bagaimana ini wabah ini supaya cepat berlalu. Mungkin saudara sudah tidak sabar untuk menunggu kapan ini berakhirnya COVID-19 ini. Oleh karena itu marilah kita, Bapak Ibu, lakukan firman Tuhan yang dikatakan supaya kita mengalami kuasa percepatan di dalam Tuhan. Mari menabur, mari hidup dalam firman Tuhan, mari memberitakan Injil, ya. Jadi Bapak Ibu, apakah saudara masih memberitakan Injil hari-hari ini? Apakah saudara masih memenangkan jiwa-jiwa? Mari, ini adalah menjadi tugas kita untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Di hari-hari yang sulit, di tanda-tanda akhir zaman ini, mari selalu beritakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil. Amin. Saya percaya kita menjadi saksi Kristus di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Kita sering mendengar istilah, ya, time is money, ya, dimana orang, ya, ingin selalu berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat, karena ada istilah tadi, time is money, ya, dimana kecepatan adalah keuntungan. Kata istilah tersebut, kecepatan adalah keuntungan. Jadi dalam kita juga yang hidup di dalam Tuhan, ya, kecepatan kedatangan Tuhan Yesus adalah keuntungan bagi kita orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini kiranya memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu selalu berpegang pada firman Tuhan. Renungkan siang dan malam, karena firman Allah adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Mari kita berdoa, kita tutup firman Tuhan. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa setelah berkat kasih anugerah-Mu, di mana di malam hari kembali kami melakukan ibadah kul kami. Biarlah Tuhan melawat setiap kami jemaat kul SB Philadelphia. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan keluarga demi keluarga Tuhan lawat. Kami percaya Bapa di saat kami datang memuji memuliakan nama Tuhan, kami rasakan kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang suka menabur Tuhan sekalipun di masa yang sulit. Dan biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang selalu hidup dalam firman Tuhan, dan menjadi orang-orang yang memberitakan kebenaran firman, memberitakan Injil ya Tuhan. Biarlah kami jadi pelaku firman. Berkati kami ya Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan berkati. Berkati keluarga Bapak Esra Tuhan Sinaga, berkati istrinya, berkati anaknya Tuhan, berkati usaha pekerjaannya Tuhan, berkati keluarga Bapak Epan Tuhan, berkati di setiap usaha pekerjaannya Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan, istrinya Tuhan. Biarlah Tuhan berkat kesehatan Kau limpahi semuanya Tuhan. Berkati keluarga Bapak Natal Silalahi ya Tuhan, berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka Tuhan, berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkat anak laki-laki dan berkat anak perempuan Kau berikan bagi mereka Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan buat terjadi buat keluarga Bapak Natal Silalahi. Tuhan berkati keluarga Bapak Andreas ya Tuhan. Bapak Andreas berikan kesembuhan, pemulihan terjadi Bapak. Kami percaya tiada yang mustahil bagi nama Tuhan. Apapun Tuhan penyakit yang ada dalam kehidupan Bapak Andreas, Tuhan Kau berikan kesembuhan, pemulihan terjadi. Berkati Ibu Andreas Tuhan, berkati Andreas adik-adik kami semuanya, lawatlah mereka ya Tuhan. Berkati keluarga dari Bapak Stephen Huta Galung ya Tuhan, berkati usaha pekerjaannya, berkati anak-anaknya, berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati
di keseharian mereka ya Bapa. Berkati keluarga Ibu Tio Silaban ya Tuhan. Engkau Tuhan memberikan kesehatan, pemulihan terjadi di waktu dia menjalani masa persalinan. Biarlah Tuhan berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Anak itu lahir dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang begitu luar biasa. Kami menyambutnya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarga ini berlimpah-limpah. Tuhan berkati keluarga Bapak Daus ya Tuhan. Berikan kesehatan buat Bapak Daus, buat Ibu Tuhan, Engkau berikan kesehatan, panjang umur Tuhan. Terlebih buat Bapak Daus Tuhan, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau berkati mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Engkau pulihkan organ-organ tubuh yang sakit, Engkau sembuhkan kaki yang bengkak yang terjadi di dalam tubuh Bapak Daus. Engkau berikan kesehatan, biarlah Tuhan dia Tuhan mengalami lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Berkati anak cucunya ya Bapak Tuhan, berkati Ibu Neni, berikan kesehatan, panjang umur, berkati anak cucunya, berkati di dalam kesehatan hariannya Engkau selalu mencukupi, memenuhi setiap kebutuhannya. Berkati keluarga Ibu Nebaho juga Bapa, Engkau berikan kesehatan, Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati cucunya, berkati anak-anaknya yang belum mendapatkan jodoh. Tuhan pertemukan dengan jodoh yang seiman, yang setara, yang sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka Tuhan. Bahkan Tuhan berkatilah keluarga hamba-Mu, Engkau lindungi hamba-Mu Tuhan, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu Tuhan, Hendro, Edward, bahkan adik kami Tia. Tuhan berkati keluarga besar kami, orang tua kami, berkati semuanya ya Bapa. Adapun rencana kami mau pulang Tuhan di hari besok Tuhan, Engkau berkati. Biarlah perjalanan kami berjalan dengan lancar, mulai dari Bandung sampai ke Medan. Bahkan adapun acara demi acara yang kami lakukan di Medan Tuhan, buat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati kul-kul yang ada Tuhan, berkati Bapak penilik kami Bapak Juan ya Tuhan, bahkan Ibu Gembala kami Bu Grace, Bapak Wawan, berkati sertai mereka Tuhan di dalam pelayanan mereka Tuhan, berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampuni kami setiap dosa kami, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau. Adapun Tuhan yang terlewat dari doa-doa kami ini Tuhan, Tuhan berkati. Dalam pelayanan berikutnya Bapa, Engkau berkati Erlina Tuhan untuk melayani Tuhan, di mana Tuhan dia yang akan bertugas dalam pelayanan selanjutnya. Berkati Erlina, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, semangat yang baru, roh yang menyala-nyala. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dari malam hari ke Kau untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, haleluya.